Psikologi, ilmu yang berusaha menyelami lautan pikiran manusia. Sebuah dunia yang luas, penuh misteri, dan terkadang gelap. Ya, dalam upaya memahami cara kerja pikiran, beberapa eksperimen justru melewati batas kemanusiaan. Eksperimen-eksperimen ini, meskipun awalnya dirancang untuk tujuan mulia, untuk mengungkap tabir pikiran, harus dihentikan. Alasannya, efeknya yang mengerikan dan traumatis pada subjek manusia yang terlibat. Dalam video ini, kita akan menelusuri 5 eksperimen psikologi paling kontroversial yang pernah dilakukan. Eksperimen yang dihentikan karena terlalu berbahaya. Tahun 1971, di Universitas Stanford, sebuah eksperimen dirancang untuk menyelidiki efek peran sosial pada perilaku manusia. Dipimpin oleh Dr. Philip Zimbardo, eksperimen ini melibatkan 24 mahasiswa yang sehat secara mental. Mereka dibagi secara acak menjadi 2 kelompok, tahanan dan sipir. Ruang bawah tanah universitas diubah menjadi penjara tiruan, menciptakan lingkungan yang realistis dan mencekam. Dalam hitungan hari, para sipir menunjukkan perilaku yang semakin sadis dan kasar. Para tahanan mengalami tekanan psikologis yang hebat, menjadi patuh, depresi, dan beberapa bahkan mengalami gangguan emosional yang parah. Rencana awal untuk menjalankan eksperimen selama 2 minggu terpaksa dibatalkan hanya dalam 6 hari. Bayangan Perang Dunia Kedua masih membayangi dunia ketika Stanley Milgram, seorang psikolog di Universitas Yale, melakukan eksperimennya yang terkenal pada tahun 1961. Tujuannya? Untuk memahami bagaimana orang biasa bisa melakukan tindakan keji di bawah tekanan otoritas. Peserta direkrut dan diberitahu bahwa mereka berpartisipasi dalam studi tentang pembelajaran dan memori. Mereka berperan sebagai guru yang akan memberikan kejutan listrik kepada murid, yang sebenarnya adalah seorang aktor yang berpura-pura kesakitan. Meskipun murid menjerit kesakitan dan memohon untuk dihentikan, sebagian besar peserta tetap melanjutkan eksperimen, hanya karena mereka diperintahkan oleh seorang figur otoritas. Hasilnya mengejutkan. 65% peserta terus memberikan kejutan hingga level maksimum, 450 volt. Eksperimen Milgram menunjukkan sisi gelap soal sifat manusia yang ditemui otoritas, bahkan ketika bertentangan dengan hati nurani kita. Tahun 1939, di Universitas Iowa, sebuah eksperimen dilakukan yang akan selamanya menodai sejarah psikologi. Dipimpin oleh Wendell Johnson, studi ini dikenal sebagai The Monster Study, karena kekejamannya yang mengejutkan terhadap anak-anak yatim piatu. 22 anak yang rentan menjadi subjek eksperimen ini. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok menerima terapi bicara positif, sementara kelompok lainnya menjadi sasaran pelecehan verbal dan kritik terus-menerus terhadap kemampuan bicara mereka. Anak-anak yang menjadi sasaran pelecehan verbal mengalami trauma psikologis yang parah. Beberapa dari mereka mengembangkan gangguan bicara jangka panjang, termasuk gagap yang menghantui mereka seumur hidup. Eksperimen ini dirahasiakan selama bertahun-tahun, dan para korban tidak pernah menerima permintaan maaf atau kompensasi atas penderitaan yang mereka alami.
menyebar ke objek lain yang serupa, seperti kelinci putih, mantel bulu, dan bahkan topeng Santa Claus. Kisah David Reimer bukanlah eksperimen dalam pengertian tradisional, tetapi merupakan contoh tragis tentang bagaimana campur tangan psikologis yang salah arah dapat memiliki konsekuensi yang menghancurkan. Lahir sebagai laki-laki, David menjalani prosedur sunat yang gagal saat masih bayi, yang mengakibatkan kerusakan parah pada alat kelaminnya. John Money, seorang psikolog terkemuka saat itu, merekomendasikan agar David dibesarkan sebagai perempuan, sebuah keputusan yang diambil tanpa persetujuan David. David menjalani operasi penggantian kelamin dan diberi hormon wanita. Ia dibesarkan sebagai Brenda dan didorong untuk mengadopsi identitas perempuan. Namun, David selalu berjuang dengan identitas gendernya. Ia mengalami depresi, kecemasan, dan kebingungan yang mendalam. Akhirnya, pada usia 14 tahun, David mengetahui kebenaran tentang masa lalunya. Ia memutuskan untuk hidup sebagai laki-laki, tetapi trauma yang dialaminya berdampak buruk pada hidupnya. Tragisnya, David meninggal dunia karena bunuh diri pada usia 38 tahun. Kelima eksperimen ini, meskipun sangat mengganggu, memberikan kita wawasan yang tak ternilai tentang kompleksitas pikiran manusia. Namun, penemuan-penemuan ini harus dibayar mahal. Penderitaan dan trauma yang dialami oleh orang-orang yang terlibat dalam eksperimen tersebut. Eksperimen-eksperimen ini menjadi pengingat bahwa pengejaran pengetahuan harus selalu diimbangi dengan etika, empati, dan rasa hormat yang mendalam terhadap martabat manusia. Ilmu pengetahuan memang mencari kebenaran, tapi jika melupakan kemanusiaan, maka yang tersisa hanyalah kekejaman yang dibungkus data. Dari kelima eksperimen tadi, mana yang menurutmu paling mengejutkan atau paling menyedihkan? Tulis pendapatmu di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, karena kita akan terus mengungkap sisi gelap